Pembunuh bayaran ini baru saja mengembangkan sebuah perangkat berteknologi tinggi yang bentuknya seperti kantong bersegel. Sangat praktis untuk dibawa kemana-mana. Cukup masukkan mayat ke dalamnya dan tekan sebuah tombol. Dalam waktu kurang dari 1 jam, cairan korosif di dalam kantong akan melarutkan tubuh itu. Tak ada lagi repot-repot membersihkan noda darah. Namun, pekerjaan sang pembunuh bayaran hari itu belum selesai. Ia mengeluarkan berbagai macam prostetik dan menempelkannya di wajahnya. Orang yang sudah mati itu seakan hidup kembali. Bagian tersulitnya adalah mata kiri pria itu palsu, sehingga si pembunuh harus menggunakan lensa kontak berwarna sebagai pengganti. Target sebenarnya adalah sang pengantin pria. Membunuh pria tadi hanyalah untuk mendapatkan tiket masuk ke pesta pernikahan. Begitu ia membunuh pengantin, ia hanya perlu melepas prostetiknya dan bisa dengan mudah melarikan diri dari lokasi. Polisi tak akan pernah menyadarinya. Tetapi ketika sang pembunuh sedang mengamati sekitar, ia tiba-tiba menyadari salah satu tamu memiliki kamera tersembunyi di dadanya. Orang ini jelas dikirim oleh FBI. Hal ini membuat si pembunuh gelisah karena majikannya tidak pernah menyebutkan akan ada agen FBI di lokasi ketika ia diberi tugas itu. Ia pun menuntut bayaran tambahan. Tepat saat ia sedang bernegosiasi dengan majikannya, seorang pelayan wanita masuk tergesa-gesa. Ia adalah spesialis pembuka tiram di pesta itu. Sang pembunuh tidak tahu apakah pelayan itu sempat mendengar sesuatu yang seharusnya tidak ia dengar. Tapi demi berjaga-jaga, ia memutuskan untuk menjadikannya kambing hitam. Setelah mengambil pisau pembuka tiram dari si pelayan dan mencabut colokan lemari pendingin, si pembunuh bersiap untuk bertindak. Banyak pria membenci jika ada yang mengawasi saat mereka buang air kecil, dan pengantin pria pun demikian. Ia hendak melontarkan beberapa sumpah serapah ketika si pembunuh mengeluarkan sebuah suntikan berisi obat bius. Andai punya waktu lebih, ia lebih suka menunggu sampai sang pengantin selesai agar sepatunya tidak kotor. Tapi pekerjaan tetaplah pekerjaan. Memanfaatkan langit yang mulai gelap, si pembunuh berpura-pura mabuk sambil menyeret pengantin menuju pantai. Karena sebelumnya ia sudah mencabut colokan lemari pendingin, semua tiram di dalamnya tidak lagi segar. Pelayan itu panik, mengira ada orang yang menjahili. Ia tidak punya pilihan selain pergi ke ruang penyimpanan untuk mengambil tiram tambahan. Tapi itulah tepatnya yang sudah direncanakan si pembunuh. Ia sudah menggunakan pisau tiram itu untuk menyingkirkan sang pengantin. Ia hanya perlu menunggu si pelayan dijadikan tersangka. Beberapa menit kemudian, kembang api di pantai dinyalakan, menarik perhatian semua tamu. Sang pengantin wanita panik, berteriak bahwa pesta belum dimulai, tapi kembang api sudah dilepaskan lebih awal. Ia berlari ke tepi pantai dengan maksud memarahi pengantin pria, namun yang dilihatnya justru tubuh suaminya terbujur kaku. Pada saat itu, pelayan yang kebingungan bangkit berdiri, masih memegang pisau tiram berlumuran darah.